Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. PT PAL Indonesia lagi ngebut mengejarkan semua kapal-kapal perang besar di Indonesia, di mana kali ini kapal frigat Merah Putih yang kedua sudah masuk dalam tahapan key laying. Frigat Merah Putih Indonesia guys, lagi dikebut untuk dipersiapkan. Woi, mantap. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Baik surface to surface warfare, surface to air warfare, surface to submarine warfare, maupun electronic warfare. Oke, kabar yang cukup menyala kali ini datang dari dunia kapal perang Indonesia, bos. Nah, yang pertama datang dari PT PAL Indonesia yang ternyata ngebut nih mengerjakan semua kapal-kapal perang besarnya di Indonesia. Di mana kali ini kapal frigat Merah Putih kita yang kedua lagi-lagi sudah masuk dalam tahapan key laying, bos. Nah, ini lebih cepat nih dari jadwal yang ditentukan sebelumnya, bukan kaleng-kaleng. Lantas bagaimanakah jadwal sebenarnya atau milestone yang sebenarnya dari kapal perang frigat ini, dan bagaimanakah rencana sistem dan persenjataan kapal perang Merah Putih ini? Setelah ini kita kupas tipis-tipis, bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang disebut mau membeli frigat dari Italia, kemudian frigat dari Prancis, frigat Turki, sampai kapal perang China. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pengamat militer Indonesia, yaitu Bapak Alman Helfas Ali, bos. Nah lo, lantas bagaimanakah penjelasan perkembangan lengkapnya mengenai armada frigat Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bos. Oke, kabar yang pertama kita kupas dulu frigat Merah Putih kedua Indonesia, bos. Jadi admin kutip dari akun medsos resmi PT PAL Indonesia. Ternyata PT PAL Indonesia pun baru-baru ini telah menggelar seremoni key laying kapal frigat Merah Putih kedua Indonesia, di mana disebutkan bahwa key laying ini pun merupakan momen dimulainya perjalanan panjang menuju kapal yang siap memperkuat pertahanan Indonesia, bos. Nah, mantap jos. Jadi kapal perang ini pun resmi mulai dibangun oleh PT PAL Indonesia dan ngebut banget nih, bos. Pasalnya baru pada bulan Juni 2024 kemarin PT PAL melakukan pemotongan plat baja pertama, dan hanya berselang 5 bulan kemudian upacara key layingnya pun telah dilakukan. Bukan kaleng-kaleng. Karena jika kita mengacu pada milestone atau susunan estimasi jadwal dan pekerjaan pada proyek frigat Merah Putih yang kedua ini, dapat kita lihat sendiri, bos, bahwa sebenarnya dijadwalkan 9 bulan kemudian setelah first steel cutting, yaitu pada bulan Maret 2025 nanti barulah jadwalnya key laying ini dilakukan, bos. Namun tak disangka-sangka, tak diduga-duga ternyata key laying ini pun dilakukan pada bulan November 2024 ini. Artinya 4 bulan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, dan hal ini pun membuktikan bahwa proyek yang digenjot ini pun lancar, terkendali tanpa hambatan. Tentunya untuk pengerjaan bodi dan struktur kapalnya, bos. Dan lanjut, jika kita melihat schedule, maka pada bulan Desember 2026 nanti barulah kapal frigat Merah Putih ini akan di-launching. Dan setelah di-launching nanti barulah dilakukan pemasangan sewakonya, bos, dan sistem-sistem lainnya untuk melengkapi kapal frigat Merah Putih. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk seluruh sistem dan kapal, dan setelah semua oke, maka disebutkan pada schedule pada bulan Februari tahun 2030 mendatang, kapal frigat Merah Putih ini baru diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Namun jika pekerjaan yang ngebut dan lancar seperti kali ini, maka bukan tidak mungkin sebelum tahun 2030, entah itu tahun 2028, tahun 2029, kapal frigat Merah Putih yang kedua ini pun sudah kelar dan sudah serah terima, bos. Mantap jos. Kapal perang nih. Wih, mana dia punya persenjataan?
pasti canggih-canggih. Oke, kan? lanjut untuk kapal perang kita ini perlu kalian ketahui bahwa spesifikasi untuk persenjataan dan sistem-sistem frigate kita ini pun lumayan gacor, bos. Dan jika kita mengacu pada posternya PT PAL Indonesia ini, maka kapal perang pun akan mampu melakukan peperangan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti serangan udara. Dapat kalian lihat untuk misi anti kapal permukaan, maka FMP atau frigate merah putih kita ini pun bakal dilengkapi dengan cannon utama 76 mm. Kemudian ada auxiliary gun, kemudian juga ada RCWS 30 mm yang kabarnya pakai smash dari Turki, bos. Kemudian dilengkapi dengan SSM atau surface to surface missile, yaitu rudal permukaan ke permukaan yang menggunakan rudal Atmaka sebagai rudal anti kapal. Kemudian lanjut untuk misi anti kapal selam, maka kapal ini pun dilengkapi dengan sonar. Kemudian peluncur torpedo yang kabarnya menggunakan torpedo Orca dari Turki. Dan lanjut untuk anti udara, kita pun punya rudal SAM, surface to air missile, yang kabarnya pakai rudal Hisar, bos, atau bisa juga rudal Siper dari Turki. Kemudian ada CIWS 35 mm yang mungkin pakai punya Turki, Gok Deniz mungkin ya, tapi admin kurang tahu karena bisa juga pakai Millennium Gun. Dan jika kita lihat secara keseluruhan, kapal perang frigate merah putih ini pun akan menggunakan semua sistem dan persenjataan dari Turki. Bukan kaleng-kaleng, bos. Bahkan radarnya pun kini disebut juga mau menggunakan punya Turki, menggantikan punya Leonardo, bos. Admin belum tahu pasti, namun ya, bagi kita sesama orang awam dan pengamat militer abal-abal, besar harapannya pembuatan kapal-kapal perang ini pun tidak tertunda atau terhalangi karena turkifikasi sistem ini ya, bos. Semoga tahun 2030 nanti maksimal semuanya sudah kelar dan mungkin bangun lagi FMP batch kedua. Mantap, mantap, jos. Gila, kapal perang merah putih ya, frigate ini yang kedua, yang sudah pasti dilengkapi dengan pelbagai kecanggihan sistem dan juga persenjataannya. Luar biasa lah, PT PAL Indonesia ini membangunkan lebih banyak lagi gitu kan, kapal-kapal perang besarnya. Luar biasa, frigate merah putih ya, kapal perang merah putih Indonesia, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.